Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas studi kasus hiperlipidemia. Sebelum masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Ermanovita Sari, Hilda Hilyatul Mulia, Normaita Latifah Dinar, Rifda Husna Arifah, dan Roslina Alfasis. Kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu kasus yang terjadi pada Tuan T. Tuan T adalah seorang laki-laki yang berusia 50 tahun yang memiliki tinggi badan 168 cm dan berat badan 59 kg. Untuk keluhan utama yang dirasakan Tuan T yaitu tengguknya terasa pegal selama kurang lebih sudah sejak 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, untuk riwayat penyakit sekarang, yang dialami Tuan T adalah tengguk dan pundak terasa pegal dan kaku, pusing, mudah lelah dan mengantuk, kedua jari tangannya sering kesemutan hingga kram, kulit wajah terasa kaku dan seperti tertarik-tarik, perut bawah sebelah kanan terasa sakit, BAB dan BAK lancar, tetapi ketika BAK terkadang agak sakit, dan gejala ini baru dirasakan sekitar 1 minggu yang lalu. Selanjutnya untuk riwayat pengobatan, Tuan T pernah berobat ke WKJ atau Wisata Kesehatan Jamu sebanyak 5 kali dan pernah berobat ke RSI Tegal. Untuk riwayat penyakit dahulunya Tuan T pernah mengalami MAH kronis. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga Tuan T yang pernah mengalami penyakit yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas penata laksanaan kasus yang dialami oleh Tuan T secara SOAP, yaitu Subjektif, Objektif, Assessment, dan Plan. Yang pertama secara subjektif. Secara subjektif dapat disebutkan bahwa Tuan T merasakan tengguknya sering terasa pegal selama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, pusing, mudah lelah dan mengantuk, kedua jari tangannya sering kesemutan hingga kram, kulit wajah terasa kaku dan seperti tertarik-tarik, serta mengalami kesulitan tidur. Selanjutnya, secara objektif diperoleh data tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 120/90 mmHg, denyut nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, kadar kolesterol total yaitu 395 mg per dl, dan kemudian klien terlihat sering memijat tengguk dan meremas-remas jari tangan. Selanjutnya untuk asesmen, berdasarkan data-data sebelumnya, pasien mengalami hiperlipidemia yang ditandai dari gejala yang dirasakan pasien berupa tengguknya sering terasa pegal, pusing, mudah lelah dan mengantuk, kedua jari tangannya sering kesemutan hingga kram, kulit wajah terasa kaku dan seperti tertarik-tarik, serta dengan tingginya hasil pemeriksaan kadar kolesterol sejumlah 395 mg per dl yang sudah termasuk tingkat tinggi, di mana kadar kolesterol tingkat tinggi adalah lebih dari 240 mg per desiliter, sehingga hal ini perlu diatasi. Setelah dilakukan asesmen, kemudian dilakukan perencanaan atau plan. Untuk kasus tersebut, Tuan T diberikan 2 terapi untuk menurunkan hiperlipidemia, yaitu terapi secara farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi secara farmakologi, pasien diberikan terapi obat simvastatin 10 mg 1 kali sehari.
Simvastatin merupakan obat golongan inhibitor HMG-CoA-reduktase yang bekerja dengan menghambat 3-hidroksi-3-metil-glutaryl koenzim A reduktase, kemudian mengganggu konversi HMG-CoA reduktase menjadi mevalonat dan merupakan tahap yang paling menentukan dalam biosintesis kolesterol de novo. Untuk terapi non-farmakologi, pasien diberikan ramuan jamu dengan bahan tempuyung, keji beling, alang-alang, jati Cina, jati Belanda, teh hijau, temulawak, kunyit, dan maniran. Ramuan ini dikonsumsi selama 2 minggu, terdiri dari 14 bungkus dan dikonsumsi 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore hari. Nah, berikut ini merupakan cara pembuatan jamu tersebut, yaitu dengan merebus air sebanyak 5 gelas belimbing dengan menggunakan kuali dari tanah liat sampai mendidih kira-kira selama 15 menit. Setelah itu, ditambahkan 1 bungkus ramuan ke dalamnya dan direbus dengan api sedang hingga tersisa menjadi 3 gelas. Minum ramuan tersebut 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas dan diminum sebelum makan. Selain terapi menggunakan ramuan, pasien juga disarankan untuk menghindari makanan yang tinggi kolesterol seperti gorengan, jeroan, kuning telur, udang, dan sebagainya. Kemudian disarankan untuk mengonsumsi biji-bijian seperti gandum, kacang-kacangan seperti almond, dan buah-buahan seperti apel, jeruk, dan sebagainya. Kemudian melakukan olahraga rutin minimal 30 menit sehari, menghindari merokok, dan rutin melakukan pemeriksaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pertama dilakukan pada Sabtu 18 Januari 2020. Pada evaluasi pertama ini didapatkan hasil bahwa sebagian tujuan telah tercapai, di mana klien yang tadinya susah tidur sekarang sudah bisa tidur di malam hari. Selanjutnya adalah evaluasi kedua pada Senin 3 Februari 2020. Pada evaluasi ini, tujuan sudah teratasi, sebagian sudah tercapai, di mana kadar kolesterol klien sudah menurun menjadi 290 mg per desiliter. Sudah bisa kembali bekerja, sudah bisa tidur, dan wajah tidak terasa kaku lagi. Nah, itu tadi merupakan contoh studi kasus pada pasien hiperlipidemia. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.